Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini, Rabu 19 Juli 2023. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk mempunyai sikap hati yang tulus dan murni seperti seorang anak ketika mendengarkan sabda-Mu. Buatlah hati kami berani untuk mendengarkan orang lain. Semoga kami mampu menjalankan tugas-tugas kami dengan tulus tanpa bersungut-sungut. Semoga kami semakin mampu membangun kerukunan dan kedamaian dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Arsenius Agung. Arsenius dikenal sebagai seorang pejabat tinggi di istana Kaisar Theodosius di Konstantinopel. Selain mengerjakan tugas-tugas wajib kenegaraan, ia pun menjadi guru dan pendidik bagi putra-putri Kaisar Theodosius. Dalam kedudukannya ini, Arsenius terkenal kaya raya. Harta miliknya yang berlimpah itu cukup untuk memuaskan semua keinginan dan hawa nafsu duniawinya. Tampak jelas bahwa Arsenius berfoya-foya dengan kekayaannya itu, namun sesungguhnya ia sama sekali tidak merasa puas dan tenang tentram. Lama-kelamaan ia mulai merasa bahwa kepuasan dan ketenangan batin tidak bisa diperoleh dengan hidup berfoya-foya. Arsenius mulai merubah cara hidupnya dengan lebih banyak meluangkan waktu untuk merenungkan makna kehidupannya. Lambat laun, berkat rahmat Allah yang dicurahkan kepadanya, ia mulai mengerti dan menyadari kehampaan dan kesia-siaan kekayaan dan hormat duniawi. Dalam renungan-renungannya untuk lebih memahami makna hidupnya, Arsenius terus memohon terang Roh Kudus agar dapat mengerti kehendak dan rencana Tuhan atas dirinya. Dengan cara inilah ia mulai memperoleh ketenangan batin
yang didambakannya. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, pada suatu hari ketika ia sedang berdoa, Tuhan berbicara kepadanya, "Arsenius, tinggalkanlah pergaulan dengan manusia demi keselamatan dirimu." Suara Tuhan itu ditaatinya. Dengan segera ia meninggalkan semua sahabat kenalannya dan berlayar ke Alexandria. Di Alexandria, ia menjadi seorang pertapa di sebuah pertapaan di padang gurun Mesir. Dan dalam waktu singkat, Arsenius telah mencapai suatu kemajuan besar dalam hidup rohaninya. Ia menjadi seorang manusia baru yang saleh, rendah hati, dan sabar. Di pertapaan itu, ia sekali lagi mendengar suara panggilan Tuhan. "Arsenius, carilah sebuah tempat yang lebih sunyi, karena keheninganlah dasar keselamatan." Arsenius menaati suara Tuhan itu. Ia pergi dari pertapaannya yang pertama dan mendirikan sebuah gubuk pertapaan yang jauh dari sahabat-sahabatnya. Sewaktu mau meninggalkan rekan-rekannya, ia berkata, "Tuhan tahu betapa besar cinta kasihku kepada kamu sekalian. Akan tetapi, tidak mungkinlah bagi aku untuk serentak bergaul dengan Tuhan dan manusia." Di pertapaan baru itu, Arsenius semakin bertambah maju pesat dalam cara hidup rohaninya. Banyak orang datang kepadanya meminta bimbingan rohani. Biasanya ia tidak banyak bicara. Jawaban dan petunjuk-petunjuknya serba singkat, namun jitu dan bijaksana. Beberapa kali ia pindah ke tempat yang jauh lebih sepi dan sunyi agar lebih bersatu dengan Tuhan secara pribadi. Arsenius meninggal dunia pada tahun 450. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Injil hari ini menceritakan Yesus selalu mengajak kita untuk selalu bersyukur dan selalu menghargai orang lain. Dengan bersyukur, kita lebih bijaksana dalam bersikap. Tetapi bersyukur terkadang sulit untuk dilakukan karena seringkali kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Misalnya, sudah bergelimang harta dan memiliki kedudukan yang tinggi, tidak serta membuat kita mensyukuri apa yang kita miliki. Mari kita bersyukur selalu atas apapun yang ada dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku,
Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati kita semua. Amin.